Halo, selamat pagi. Apa kabar teman-teman semua? Baik kan? Oke. Saya baru sarapan. Hari ini tidak ada banyak kegiatan, paling nanti latihan sebentar. Saya cuma mau cerita, karena itu pun karena ada yang bertanya. Sudah berapa lama kakak melakukan pelayanan di gereja? Saya tidak tahu berapa lamanya, tapi yang saya ingat, saya mulai main musik di gereja itu ketika saya masih di SD, menjelang lulus SMP, lulus SD lah. Saya sudah main musik di gereja, dan saya lupa tahun berapa. Yang penting udah lama lah, udah di atas puluhan tahun. Ada yang bertanya, selama itu gimana perasaan kakak melayani selama itu? Bagi saya pribadi sih, saya suka melakukannya, dan saya tahu melakukan itu untuk siapa dan tujuannya untuk apa. Jadi tidak ada yang saya cari di situ. Memang awalnya sih ini ya, namanya masih anak kecil waktu itu, masih beranjak remaja, kemauannya masih banyak, hal-hal banyak, masih pingin ini pingin itu. Ya itu wajar lah, saya bilang. Tapi sejauh ini masih bisa saya kendalikan. Pengalaman apa, ada yang nanya lagi, pengalaman apa didapat selama pelayanan? Ya saya bilang, pertama saya jadi lebih berani menghadapi orang. Tadinya saya orangnya introvert, tidak begitu berani berhadapan dengan orang. Tapi untuk bicara dengan orang pun saya suka nggak, kalau istilah sekarang nggak pede, kurang percaya diri. Tapi sejak saya pelayanan, saya bertemu dengan orang-orang yang berbeda hampir tiap minggu. Ya saya jadi lebih berani lah menghadapi masa gitu, berhadapan dengan masa. Kalau dulu awalnya main piano itu, main keyboard itu, saya selalu nunduk ke bawah. Bukan karena takut salah, enggak. Tapi saya berusaha untuk tidak melihat orang. Ketika saya berhadapan dengan seseorang, saya rasanya seperti dunia ini berhenti, saya langsung tunduk. Dia mendingan saya tunduk aja gitu, pura-pura melihat tuts keyboard atau piano. Sebenarnya bukan itu. Nah, itulah yang utama bagi saya rasa. Kedua, jadi banyak kenalan. Yang ini khususnya orang tuanya ingin anaknya saya didik di piano. Jadi saya punya murid. Kelas 2 SMP saya sudah punya murid. Walaupun muridnya ya anak-anak kecil, anak sekolah minggu, ya nggak apa-apa. Itu pengalaman saya pertama sekali mengajar. Baru seiring berjalannya waktu, muncul lagi pemusik-pemusik muda, dan saya pun agak mundur, karena kalau saya di depan terus, yang muda-muda ini nggak mau keluar, hanya mengandalkan pemusik lama. Itu tidak betul. Nah, itu harus diketahui. Setiap pelayan, ketika kita berada di satu gereja melayani, kalau ada generasi muda yang datang, kita yang generasi tua itu kasih jalan bagi yang muda, supaya pelayanan itu berkesinambungan, berganti-ganti, dan orang juga tidak mau asik itu aja muka yang dilihat. Apalagi kami di gereja kami, musik di depan, persis di depan jemaat. Bagi saya tidak masalah
saya senang karena ada generasi baru yang menggantikan saya selama saya pergi, dan itu yang saya harapkan sebenarnya. Jadi nggak masalah buat saya. Nah, lalu saya pegang paduan suara di gereja juga, pemuda dan ibu-ibu. Ya, pelayanan saya berkembang ke sana. Baru setelah itu, karena saya sibuk di paduan suara sekolah di mana saya ngajar, saya lebih banyak ke sana fokus. Tapi di gereja masih tetap main musik. Saya sudah boleh dikatakan jarang lah. Kalau berkenaan dengan corona tempo hari, ada banyak jemaat kami terpapar dan akhirnya ada yang beberapa meninggal. Dan saya pun karena punya sakit yang tersendiri, jadi tidak saya paksakan untuk tetap datang, karena saya pun takut nanti terpapar. Karena kalau katanya orang yang punya penyakit bawaan paling riskan untuk terkena serangan corona. Baru sering berjalannya waktu, tapi di paduan suara ibu-ibu saya tetap datang. Hanya di main keyboard saya udah mulai jarang lah. Setelah itu ya saya ngajar piano di rumah. Dan setelah sakit, kena stroke karena diabetes, kegiatan saya mulai berkurang banyak. Karena saya setelah itu stop mengajar sama sekali. Tapi udahlah, mungkin itu proses yang harus saya lalui, jadi saya hadapi aja, saya jalani. Enggak karena hidup ini kan adalah proses. Kalau mau sukses ya harus jalani proses itu. Jadi bagi saya itu tidak masalah, tidak masalah sama sekali. Saya hadapi sekarang, dan puji Tuhan, dari tadinya duduk di kursi roda aja, sekarang udah bisa jalan walaupun dengan bantuan tongkat kaki 4 dan 1. Tapi ya itulah dia. Sejak sakit saya sama sekali tidak mengajar atau aktif di gereja. Sampai sekarang hampir setahun, bulan 5 setahun lah saya sakit. Itu dia. Paling saya melakukan pelayanan di YouTube lah. Ya saya anggap sebagai pelayanan daripada saya diam. Bagi saya tidak masalah. Saya senang karena ada generasi baru yang menggantikan saya selama saya pergi, dan itu yang saya harapkan sebenarnya. Jadi nggak masalah buat saya. Nah, lalu saya pegang paduan suara di gereja juga, pemuda dan ibu-ibu. Ya, pelayanan saya berkembang ke sana. Baru setelah itu, karena saya sibuk di paduan suara sekolah di mana saya ngajar, saya lebih banyak ke sana fokus. Tapi di gereja masih tetap main musik. Saya sudah boleh dikatakan jarang lah. Kalau berkenaan dengan corona tempo hari, ada banyak jemaat kami terpapar dan akhirnya ada yang beberapa meninggal. Dan saya pun karena punya sakit yang tersendiri, jadi tidak saya paksakan untuk tetap datang, karena saya pun takut nanti terpapar. Karena kalau katanya orang yang punya penyakit bawaan paling riskan untuk terkena serangan
corona. Baru sering berjalannya waktu, tapi di paduan suara ibu-ibu saya tetap datang. Hanya di main keyboard saya udah mulai jarang lah. Setelah itu ya saya ngajar piano di rumah. Dan setelah sakit, kena stroke, karena diabetes, kegiatan saya mulai berkurang banyak. Karena saya setelah itu stop mengajar sama sekali. Tapi udahlah, mungkin itu proses yang harus saya lalui, jadi saya hadapi aja, saya jalani. Enggak karena hidup ini kan adalah proses. Kalau mau sukses ya harus jalani proses itu. Jadi bagi saya itu tidak masalah, tidak masalah sama sekali. Saya hadapi sekarang, dan puji Tuhan, dari tadinya duduk di kursi roda aja, sekarang udah bisa jalan walaupun dengan bantuan tongkat kaki 4 dan 1. Tapi ya itulah dia. Sejak sakit saya sama sekali tidak mengajar atau aktif di gereja. Sampai sekarang hampir setahun, bulan 5 setahun lah saya sakit. Ya, itu dia. Paling saya melakukan pelayanan di YouTube lah. Ya saya anggap sebagai pelayanan daripada saya diam. Sama sakit kakak kerjanya apa ya? Terus terang saya awalnya banyak berbaring karena belum bisa jalan kan, masih bergantung pada kursi roda. Nah, untuk jalan dengan kursi roda ini itu butuh orang untuk mengangkat saya ke kursi roda itu. Jadi nggak bisa setiap saat orang ada menggotong saya ke kursi roda. Saya mau saya harus memaksakan diri bisa berjalan dengan tongkat kaki 4 atau kaki 1 ini. Untuk bisa saya bergerak. Ya, puji Tuhan, tongkat kaki 4 bisa saya lewati lah. Tinggal tongkat kaki 1 yang belum. Masih perlu proses lagi, latihan sana, latihan sini. Saya masih tetap menjalani terapi. Seperti biasanya ya terapi lah. 2 kali seminggu. Dan menurut terapi saya salah satu pasien yang cepat kali sembuh. Baru dimulai bulan 2 terapi saya. Nah, sekarang udah pertengahan, udah di awal April. Jadi cuma 2 bulan lebih kurang lah. Perkembangan saya udah seperti ini. Kalau menggunakan tongkat kaki 4 ini, saya udah lumayan. Sudah lumayan kalau bahasa ininya sudah lumayan bosan di kamar dan gak perlu nunggu orang untuk ngangkat saya ke kursi roda. Jadi saya bisa keluar sendiri. Misalnya pengen nonton, ya saya pergi ke ruang tamu. Kalau bosan di dalam, saya pergi keluar untuk duduk cari angin. Udah nggak ada masalah. Kalau dulu ya harus nunggu orang angkat saya ke kursi roda baru dibawa keluar atau nonton. Sekarang nggak, saya gerak sendiri. Memang harus begitu. Teman-teman siapapun kalian yang sedang teman-teman yang siapapun itu yang sedang terserang stroke, sembuh tidaknya kita itu kembali ke diri kita, mau apa tidak. Semangat kita yang membangkitkan kita, bukan orang lain. Jadi diri kita sendiri yang membuat kita sembuh, bukan orang lain. Saya sudah merasakannya. Kalau saya mau bawa malas-malas saya, ya baring terus lah. Saya
Kalau saya mau bawa malah saya akan baring terus, nggak pernah bisa bangkit, berdiri, bahkan berjalan. Saya nggak mau begitu, saya harus bangkit lagi. Memang saat ini saya nggak tahu mau mengerjakan apa untuk mendatangkan uang. Selain berharap dari YouTube ini mudah-mudahan berkembang, banyak yang suka, walaupun saya pun ya berusaha sedapat mungkin lah apa yang bisa saya tampilkan, nggak bisa yang bagus-bagus sekali seperti biasanya. Kalau dulu saya bisa pernah tuh edit di laptop, sekarang nggak bisa lagi. Jadi ngedit, ambil video, ngedit tuh semua ada di HP. Ya, kadang-kadang HP udah mulai lag, jadi saya suka kadang-kadang terhenti. Tapi ya sudahlah, itu yang ada, saya manfaatkan apa yang ada, nggak mau memaksakan diri. Semoga lah sekali lagi ini berhasil, Tuhan berkati. Semoga itu aja harapan saya, dan saya percaya Tuhan akan bekerja. Tuhan nggak akan biarkan saya seperti ini terus menerus, nggak. Satu saat nanti Dia pasti akan bangkitkan dan kembalikan kehidupan saya lebih dari lagi yang saya hadapin dulu. Seperti Ayub, saya percaya Tuhan akan buat saya seperti Ayub, yang hidupnya kembali lebih dari yang sebelumnya. Itulah yang saya percaya. Walaupun saya tidak bisa menampilkan konten-konten yang bagus, ya mudah-mudahan ini bisa banyak yang suka. Semoga lah. Ya teman-teman, itu aja sedikit dulu cerita saya. Nanti kita cerita-cerita lagi. Cuma begini-begini lah yang bisa saya bikin. Kalau untuk yang konten-konten lainnya belum bisa banyak berbuat lah. Kalau untuk buat konten keluar rumah, apa jalan-jalan itu belum bisa. Kondisi saya belum memungkinkan lah. Ya, oke. Sampai jumpa di videonya. Jangan lupa di like, di subscribe, di share, di komen ya. Terima kasih buat yang sudah subscribe. Saya senang sekali. Walaupun pertambahan subscribe saya lambat, tapi saya syukuri setiap hari aja yang nambah. Hingga akhirnya saya berada di titik ini. Terima kasih semuanya, terima kasih, doakan saya.